Kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Oh, katakan saja kalau ada apa-apa. Serius, aku tidak apa-apa. Ya, aku kenal juga seperti ini. Sebenarnya, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Lebih tepatnya, tentang hubungan kita. Tentang apa itu? Aku sudah 2 bulan berdebat dengan orang tuaku. Orang tuaku memintaku untuk melanjutkan pendidikan di kedinasan. Akan tetapi, aku ingin melanjutkan pendidikanku di universitas. Aku sudah berusaha mengutarakan pendapatku ke orang tuaku. Namun, orang tuaku tidak mendengarkannya. Lalu, bagaimana bisa itu mempengaruhi hubungan kita? Karena untuk menjadi perangkat desa hanya bisa bersekolah di Jakarta. Jakarta? Memangnya nggak ada sekolah kedinasan di dekat sini? Tidak ada. Orang tuaku memintaku untuk sekolah di Jakarta, karena hanya di Jakarta saja yang bisa menjadi perangkat desa. Lalu kau akan meninggalkanku? Aku tidak bisa. Aku sungguh minta maaf padamu. Aku juga berjanji, aku hanya fokus dengan pendidikanku saja. Aku tidak akan berpaling darimu. Kita juga bisa saling berkirim surat. Jika itu keputusanmu, aku harap keputusan ini yang terbaik untuk kita. Aku ingin berjalan bersamamu dalam hujan dan malam gelap, tapi aku tak bisa melihat matamu. Teruntuk kekasihku, dingin malam merasuk tubuhku. Kusimak lembut namamu yang berada jauh di sana. Tak ada yang menemani keheningan malam ini, kecuali rinduku yang membara di dalam dada. Mata ini buta tanpa sinar matamu. Hati ini pun hampa tanpa senyuman. Dan jiwa ini merindukan pelukanmu. Bagaimanakah kabarmu di sana? Apakah kau baik-baik saja? Kau pasti merindukanku, begitupun sebaliknya. Aku juga di sini merindukan. Kini, aku sudah berkuliah dengan aktivitas mahasiswa yang sibuk. Kau juga pasti sibuk dengan kegiatanmu. Sesibuk apapun dirimu, tetap jaga kesehatanmu dan fokus pada tujuan utamamu. Aku akan merindukan dan menunggumu di sini, selalu, menanti balasan suratmu. Meski jarak memisahkan kita, tetap saja rindu ini tidak pernah padam. Dari kekasih tersayang. Permisi, permisi, permisi. Ini ada surat dari kantor pos ini untuk Widow Jayu. Maaf, videonya sedang tidak ada, saya terima dulu ya, nanti saya sampaikan. Terima kasih. Video tadi ada kiriman surat untukmu, sudah aku taruh di lemari atas ya. Baik, terima kasih ya.
Dahulu, kota lama Semarang menjadi pusat perkantoran dan lalu lintas perdagangan yang ramai. Bangunan-bangunan di sekitarnya, sebagian besar merupakan peninggalan Belanda, salah satunya yaitu kantor pos Semarang. Kantor pos besar Semarang didirikan pada tahun 1750 yang awalnya berfungsi sebagai pengiriman surat, dokumen berharga, dan barang-barang. Pada masa itu, kantor ini juga menjadi pusat telegraf yang dikenal sebagai Hofpost and Telegraph Kantor. Lokasi kantor pos itu di Jalan Pemuda nomor 4, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di sebelah barat kantor pos terdapat Gedung Keuangan Negara. Pada zaman kolonial Belanda, tidak sembarang orang boleh mengirim surat. Hanya untuk kepentingan VOC dan masyarakat yang berada di benteng. Karena keterbatasan jalur, pada waktu itu jika ingin mengirim pos dari Batavia ke Semarang, harus menggunakan kapal dari benteng di Batavia menuju ke benteng yang ada di Semarang, demikian pula sebaliknya. Pada tahun 1808, atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, dibangunlah jalan sepanjang 1000 km dari Anyer sampai Panarukan. Di dalam jalur tersebut terdapat De Groot Postweg alias Jalan Raya Pos yang membuat jarak tempuh pengiriman menjadi lebih singkat. Jika melewati jalur darat, pihak kantor pos akan melakukan pengiriman menggunakan kuda. Sebelumnya, mengirim surat menggunakan jalur laut selalu memakan waktu lebih dari 1 bulan. Maklum saja karena kapal tidak selalu beroperasi. Setelah ada jalur darat, pengiriman menjadi lebih singkat. Waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman pos melalui jalur darat itu bisa dihemat hingga sekitar 1 pekan. Untuk desain bangunannya sendiri, kantor pos besar Semarang memiliki gaya arsitektur Indies Empire. Hal tersebut telah dibuktikan dari tata letak denah yang simetris dan gavel yang berada di atas pintu utama kantor pos. Gavel merupakan sebuah hiasan berbentuk segitiga yang mengikuti bentuk atap. Indies Empire adalah gaya arsitektur yang memiliki perpaduan desain yang dipopulerkan oleh Willem Daendels bernama The Empire Style dengan lingkungan setempat atau Indies. Kantor pos tersebut memiliki 3 pintu utama dengan 3 jendela di kedua sisi kiri dan kanan. Pada zaman kolonial Belanda, kantor tersebut bertuliskan Post en Telegraph Kantoor. Selain menjadi kantor pos, bangunan tersebut juga berfungsi sebagai kantor telegraf. Hingga tahun 1979, kantor pos besar Semarang mengalami renovasi dan mengganti namanya menjadi Kantor Pos Indonesia dengan latar warna hitam dan orange. Tidak hanya itu, kantor pos tersebut juga melakukan penambahan ruangan di bagian belakang gedung. Dan saat ini, kantor pos besar Semarang digunakan hanya sebagai kantor pos saja dan dimiliki oleh Pos Indonesia. Meskipun usianya telah mencapai lebih dari 2,5 abad, kantor pos besar Semarang masih aktif melayani sebagai kantor pos milik PT Pos Indonesia. Layanan Pos Indonesia pun semakin mudah untuk dijangkau, karena kini sudah banyak cabang kantor pos yang telah tersebar di berbagai daerah Indonesia. Thanks, boss. Permisi, saya dari kantor pos Indonesia ingin mengirimkan surat buat